Hadirin, hidup ini selalu menghadirkan dua sisi yang berbeda, yang tentunya telah ditetapkan oleh Allah sebagai suatu keniscayaan, yaitu apa? Kebahagiaan dan kesedihan. Kesedihan digambarkan sebagai ujian, sebagai musibah dan kesulitan. Sebaliknya kebahagiaan dilukiskan sebagai nikmat, anugerah, karunia, dan kemudahan. Padahal hadirin, yang terpenting adalah sikap kita yang benar-benar menentukan. Apakah sesuatu yang kita terima itu adalah ujian atau nikmat, anugerah atau musibah? Itu semuanya kembali kepada pandangan orang, pandangan kita sendiri. Anugerah maupun musibah sama-sama baik bagi orang yang beriman. Sehingga setiap apa yang terjadi dalam hidupnya, kalau orang beriman gitu ya, mau anugerah, mau musibah, itu sama-sama baik baginya. Yang penting dia menjalaninya bersama Allah. Inilah pribadi mukmin yang mudah-mudahan kita bisa menjalaninya seperti itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, sungguh menakjubkan, kata Rasul, kalau urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapat kecuali pada diri seorang mukmin, kata Rasul. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu menjadi kebaikan baik bagi dirinya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu juga menjadi kebaikan baginya. Inilah yang kata Rasul, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Jadi apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, tetap bagi dirinya ini adalah sebuah kebaikan. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia bersabar, bagi dirinya juga itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki tipu daya dunia ini menggelincirkan manusia yang beriman sehingga lupa dari tujuan beribadah kepada Allah. Jadi Allah tidak menghendaki segala hiruk-pikuk dunia ini menjadi menggelincirkan umat muslim, umat yang beriman dari tujuan beribadah kepada Allah. Allah juga tidak menginginkan hamba-hambanya ini terus-menerus dalam kesulitan yang membuat bersedih, ya, membuat susah, ya. Allah tidak menghendaki itu. Karena alur kehidupan itu baik dalam kesulitan ataupun kebahagiaan memang bisa membuat keyakinan kita kepada Allah suka kadang pudar gitu. Kalau pada saat kita beriman, benar-benar ibadah, ternyata masih aja hidupnya susah. Kadang kalau orang yang imannya tidak kuat malah menyalahkan Allah. Padahal itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa disebut kasih sayang? Mungkin karena kita sebelumnya itu dosanya banyak, ya. Daripada nanti di alam kubur dikikisnya. Kalau sudah di alam kubur kan kita bukan lagi dikikis tapi disiksa karena dosa-dosa kita.
karena saking kasih sayangnya Allah kepada kita, maka selama masih hidup di dunia ini dikikis dosanya sampai bersih, sehingga kelak nanti di alam barzah, di alam kubur, mendapatkan ketenangan, ketentraman, apalagi nanti di akhiratnya juga pasti akan mendapatkan kemuliaan. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan yang terus-menerus membuat kita bersedih, membuat kita kadang-kadang stres, jangan sampai begitu. Kita harus yakin akan adanya hikmah dari Allah dan kuasa dari Allah bagi orang-orang yang bersabar. Maka yang pertama yang perlu kita tanamkan dalam hati kita yaitu adalah sabar. Ingat, sabar itu juga harus penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong, menghadirkan berbagai kemudahan sehingga bisa mendapatkan kelancaran dalam segala kesulitan yang dihadapi. Jadi sahabat, jangan bersedih ya jika ada kesulitan, karena kesedihan hanya akan menambah makin sulit hidup teh. Nambah beban hidup, sudah mah susah, sedih lagi, khawatir lagi. Jadi jangan bersedih ya. Mari kita jalani hidup ini dengan petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk ya. Dengan Al-Quran kita bisa memetik nikmatnya buah dari taman-taman surga ya, surga di dunia juga surga di akhirat. Jadi terhapusnya kesedihan juga itu dari kita sering membaca Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang melarang kita bersedih hati. Salah satunya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat apa nih lah, lupa lagi. Wala yahjunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Kata Allah, janganlah kamu bersedih wahai Muhammad, kata Allah, oleh perkataan mereka ya. Jadi hinaan dari kaum musyrikin. Innal izzata lillahi jami'an, sesungguhnya kata Allah, kekuasaan itu, kemuliaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Ini dalam Quran surat Yunus ya, ayat 65. Wala yahjunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an huwas sami'un alim. Jadi jangan sampai kita bersedih ya oleh perkataan hujatan netizen ya pada saat kita dakwah ataupun dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya segala kemuliaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Baik sahabat-sahabat, ya kita dilarang oleh Allah untuk bersedih ya, sedih biasa mah wajar lah, itu ada manusiawi, tapi jangan terus menerus. Jadi kita harus yakin kita punya Allah yang segala-galanya ada pada Dia. Jadi barang siapa, kata Allah dalam Quran surat apa ya ini, Al-An'am ya ayat 48, paman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Kata Allah, barang siapa kita yang beriman gitu ya, dan mengadakan selalu perbaikan diri setiap harinya, maka kata Allah, Allah akan menghujamkan pada dirinya khaufun alaihim, fala khaufun alaihim, tidak adanya rasa takut pada diri mereka, walahum yahjanun, dan mereka pun tidak akan diberikan rasa bersedih hati. Baik sahabat-sahabat, itu jaminan dari Allah. Barang siapa yang kita beriman, terus meningkatkan keimanannya kepada Allah, wa aslaha, dan juga mengadakan perbaikan-perbaikan pada diri dalam beribadah yang kurang apa gitu ya, maka Allah akan memberikan fala khaufun alaihim, rasa tidak takut
dalam segala sesuatu, tidak akan diberikan rasa kekhawatiran dalam menghadapi masalah dan kesulitan, walahum yahjanun, dan Allah pun tidak akan memberikan rasa bersedih, tidak akan memberikan kesedihan. Nah, ini jaminan dari Allah. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, wa aslaha, dan juga mengadakan perbaikan-perbaikan diri, agar Allah akan memberikan kepada kita tidak khawatir dalam hidup ini dan tidak diberikan kesedihan. Baik, itu saja mungkin sementara ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah, dalam kelancaran dalam segala urusan, dimudahkan dari segala kesulitan hidup dengan berikan jalan keluar yang terbaik yang membahagiakan kita. Ya, kita lanjutkan ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mari kita sarapan ya. Jangan lupa, karena tubuh ini juga butuh tenaga secara fisik, maka jangan lupa untuk sarapan ya. Agar badan kita, ikhtiar kita lebih berenergi secara fisik ya. Mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sarapan saya ya dengan singkong sama luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim.